Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Suhermanto dengan NIM 3120100016, kelas A sore, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Ingin menyelesaikan tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Ibu Eti Ramaniar, Magister Pendidikan, dengan mata kuliah PLP 1. Penyerahan mahasiswa peserta PLP 1 ke sekolah mitra dilaksanakan pada pukul 9 sampai selesai pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022. Dihadiri Ibu dosen pembimbing kami, Ibu Eti Ramaniar, Magister Pendidikan, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 19, Ibu Happy Fitrieni, SPD, Magister Pendidikan, dan Wakakur Ibu Anna, SPD. Acara berjalan lancar dengan diawali penyambutan Kepala Sekolah dan penyerahan oleh Ibu dosen pembimbing, Ibu Eti Ramaniar, Magister Pendidikan. Kemudian dilanjutkan sedikit pengarahan oleh Ibu Wakakur. Setelah itu diakhiri dengan membaca doa dan berfoto bersama. SMP 19 tepatnya terletak di Jalan Ampera, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat, dengan kode pos 78116. Nah, inilah foto kami sewaktu penyerahan PLP 1 pada tanggal 7 Oktober 2022. Setiap hari Jumat, siswa dan siswi SMP Negeri 19 mengadakan acara zikir bersama, yaitu membaca surah Yasin. Kemudian setelah itu terkadang mereka diarahkan untuk memungut sampah atau membersihkan lingkungan sekitarnya. Pada hari Jumat 14 Oktober 2022 berikutnya, kami mahasiswa PLP dianjurkan datang tepat waktu sebelum pukul 7. Jadi kami pukul 6.45 sudah berada di sekolah. Perkenalan mahasiswa dengan warga di lingkungan sekolah yang meliputi kepala sekolah, dewan guru, dan staf, serta dilanjutkan dengan penjelasan visi misi sekolah, tujuan sekolah, serta strategi pengembangan sekolah. Visi sekolah yaitu berakhlak mulia, jujur, disiplin, peduli, dan berwawasan lingkungan, serta unggul dalam berprestasi. Misi sekolah: menanamkan karakter religius melalui pembiasaan, menanamkan perilaku jujur, disiplin, anti narkoba, dan anti korupsi, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran yang mengacu pada kurikulum SMP 19 Pontianak, kemudian mewujudkan pengembangan potensi siswa di bidang akademik dan non-akademik, mewujudkan kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran, mewujudkan budaya lingkungan yang bersih, asri, nyaman, dan kondusif sebagai wahana belajar, menumbuhkan kesadaran warga sekolah sehingga tercipta lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan indah. Moto sekolah: senyum, sapa, salam, santun, peduli, dan cinta lingkungan. Tujuan sekolah serta strategi pengembangan sekolah: bukan hanya pendidikan harus ditunjang dengan ekskul seperti drum band, pramuka, paskibra, voli, basket, penghijauan yang dilombakan supaya siswa bersemangat. Siswa juga diinstruksikan untuk mengecat ruangan kelasnya dan menghiasinya untuk memberikan kenyamanan ketika berada di ruangan kelas. Sekolah akan maju tidak hanya dengan ilmu saja. Sekolah bisa berkembang dengan belajar bakat dan ekskul. Pada Jumat 21 Oktober 2022 menanyakan tentang manajemen budaya kultur sekolah dan lingkungan sekolah sebagai upaya menghasilkan siswa yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi siswa yang berkarakter positif. Siswa sebelum masuk kelas pada jadwal mata pelajaran ada yang namanya literasi, dan setiap hari Jumat pagi seluruh siswa dianjurkan untuk
berzikir, itu salah satunya ya, atau memungut sampah. Kemudian sekolah nampak lebih sehat, rapi, bersih, dan nyaman, serta teduh dan rindang karena banyak tanaman di sekitar sekolah. Juga terlihat tertata rapi, bersih, dan menyenangkan. Baik bagi guru dan siswa yang ingin berkunjung ke sana, siswa banyak mengikuti acara ekstrakurikuler. Ada drum band, voli, pramuka, paskibra, basket, jarum derajat, dan penghijauan yang diperlombakan. Nampak sekali ada piala tertata rapi, tersusun indah dan rapi, menandakan bahwa sekolah SMP 19 adalah SMP yang memiliki akreditasi A. Jumat 28 Oktober 2022 melakukan pengamatan dan meminta penjelasan kepada pihak sekolah terkait peraturan tata tertib sekolah. Di antaranya siswa harus datang tepat waktu sebelum literasi dimulai, menggunakan seragam yang telah ditentukan, baju dilarang dikeluarkan, siswa wajib menggunakan sepatu dan bersikap sopan santun, ramah, berakhlak mulia, jujur, disiplin, peduli terhadap lingkungan. Terlihat jelas ada semboyan spanduk yang berbunyi. Di bagian lainnya ada sampah bukan warisan anak cucu kita, memiliki arti bahwa sampah yang kita buat adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Masih di hari yang sama, meminta penjelasan pihak sekolah, kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler di sekolah. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 15 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat, kegiatan siswa berupa PMR, tari, ada drum band, voli, paskibra, dan tarung derajat. Untuk hari Sabtu, mulai pukul 7 pagi sampai 9 pagi waktu Indonesia Barat adalah acara pramuka. Pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, penjelasan mengenai sarana prasarana di mana sekolah memiliki luas tanah 14.490 meter persegi, ruang kelas sebanyak 22 kelas, laboratorium ada 2 ruangan, 1 ruangan perpustakaan, sanitasi ada 2 ruangan, ada 1 surau, UKS, dan termasuk toilet guru dan siswa terpisah, semua terlihat bersih dan rapi. Jumlah siswa 640 orang dengan siswa laki-laki 338, perempuan sekitar 300 siswa, guru dan staf tata usaha ada 43 orang. Ruang kelas 7A sampai F ada 7 ruangan. Kemudian kelas 8A hingga F ada 7 ruangan. Kemudian kelas 9A sampai G ada 6 ruangan kelas. Tanggal 14 November 2022 meminta penjelasan kurikulum perangkat pembelajaran yang digunakan masih menggunakan K13. Karena kurikulum Merdeka masih dalam perencanaan dan itu akan diterapkan kepada siswa kelas 7 dan sudah ada penyusunan dan masih tahap percobaan terhadap siswa kelas 7. Perasaan selama mengikuti PLP, saya merasa sangat berterima kasih kepada semua pihak, baik pihak kampus dan pihak sekolah dan semua rekan-rekan PLP 1 karena bisa bekerja sama dengan baik serta bimbingan yang telah diberikan sangatlah bermanfaat bagi saya pribadi dan kelompok. Sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan dan tempat untuk belajar serta menimba ilmu pengetahuan. Sekolah adalah tempat proses belajar mengajar yang baik demi kemajuan dan ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengetahuan yang didapatkan di sekolah, saya dapat bersosialisasi dan berinteraksi secara langsung dengan guru dan siswa meskipun hanya dalam proses observasi. Saya banyak belajar dari guru tentang bagaimana beramah tamah, senyum, sopan, santun, disiplin, dan masih banyak lainnya. Belajar sedikit tentang kurikulum yang digunakan dan melihat proses belajar mengajar yang diterapkan di sekolah, tentang pengembangan sekolah, dan lain sebagainya.
Penerapan ke depannya tentang apa yang didapat dari pengetahuan dapat digunakan untuk kelanjutan menghadapi PLP 2. Dari PLP 1 ini saya diajarkan mengenal lingkungan sekolah, karakter, dan lain sebagainya sebagai bekal untuk tahapan berikutnya, yaitu PLP 2. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membimbing saya dan rekan-rekan saya semua. Semoga dapat bermanfaat ke depan. Saya selama PLP 1 di SMP Negeri 19 Pontianak adalah kita hidup di dunia tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak lain, dengan manusia lainnya kita harus bekerja sama. Dari situ saya mendapatkan banyak ilmu dan pengajaran yang dapat saya peroleh untuk kedepannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan maupun tingkah laku kami selama PLP ada yang kurang baik, mohon dimaafkan. Demikianlah video hasil observasi selama saya dan rekan-rekan saya sesama mahasiswa di SMP Negeri 19 Jalan Ampera, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota di Kalimantan Barat dengan kode pos 78116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.